Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in amma ba'du. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dan kami hormati Pak Kepala Sekolah beserta Tuan Majelis Guru serta anak-anak kami yang kami banggakan, jamaah sholat tarawih masjid apa surau? Masjid aja nih, Masjid Tastabikul Khairat. Saya belum nama, saya tak beri nama aja Masjid Istiqlal. Karena kalau tengok dari gambar macam Masjid Istiqlal dari jauh. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi dengan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, saya secara umum saja menyampaikan kepada kita semua, patutlah kita semua bersyukur ya anak-anak bahwa kita masih diberi kesempatan, Allah Subhanahu wa taala masih diberikan kesempatan hadir di bulan suci Ramadan tahun ini. Di tengah kita masih berada dalam suasana pandemi COVID-19, tapi insya Allah daerah kita ini masih dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Semoga dari awal hingga akhir ya nanti daerah kita selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin. Kalau diucapkan yang baik-baik seperti doa anak-anak, kita harus aminkan. Karena nanti amin itu akan menjadi barang aneh dan langka. Doa itu akan menjadi barang aneh dan langka. Sehingga orang pergi ke sana kemari hanya satu tujuannya. Jumpa orang tua-tua, orang ustaz-ustaz, orang-orang alim, tiada lain atau bukan dia datang jumpa ustaz itu, dia minta doa. Karena doa itu langka. Ya langka. Jadi kita harus minta doa. Terutama sekali doa kepada kedua orang tua. Apakah kalian tahu doa yang dikabulkan Allah dan tidak mungkin tidak terijabah? Doa siapa? Salah satunya adalah doa orang tua kepada anak. Jadi jangan sampai orang tua kita mendoakan kita yang tidak baik karena perilaku kita yang tidak bagus. Oleh sebab itu kepada orang tua hendaklah kita hormat, tunduk dan patuh taat kepadanya. Jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, malam ini kita sudah masuk kepada bulan suci Ramadan. Malam yang keberapa? 6. Ke-6. Asal jangan nyebut sudah malam ke-20 saja. Ada orang yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan ini sehingga dia menyanyikan lagunya. Apa lagunya? Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, betul? Ramadan tiba, marhaban ya Ramadan. Itu orang gembira betul dia datang bulan suci Ramadan. Ada orang yang tak gembira. Di balik dia lagu tuh. Tiba-tiba Ramadan. Kejut dia dengan datang bulan suci Ramadan. Dia tak sadar sudah 11 bulan dia lalui dengan bersenang-senang, dengan bebas-bebas makan di siang hari dan sebagainya. Tiba-tiba masuk bulan suci Ramadan dia terkejut. Ada juga orang yang dengan datangnya bulan suci Ramadan tuh dia merasa sempit, merasa gelisah. Dulu sebelum datangnya bulan suci Ramadan ada status di Facebook. Alhamdulillah 9 hari lagi menjelang bulan suci Ramadan. Sekarang dah
Alhamdulillah 27 hari lagi bulan Ramadan berakhir. Buat status di Facebook. Ini sudah malam ke-6, berarti berapa hari lagi? 24 hari lagi. Alhamdulillah 24 hari lagi Ramadan berakhir. Buat status seperti itu di Facebook. Seandainya umatku tahu, kata Rasulullah, keutamaan bulan suci Ramadan ini, dia dapat merasakan nikmatnya bulan suci Ramadan ini, mereka akan minta setiap bulan menjadi bulan suci Ramadan. Kita harus dapat mampu meresapi, ya, meresapi bulan suci Ramadan ini, mengetahui, memahami maknanya, merasakan hari demi hari, merasakan menit demi menit, jam, detik, menit, jam di bulan suci Ramadan ini, hari-hari yang kita lalui ini, kita rasakan nikmatnya bulan suci Ramadan. Saya rasa-rasa tak ada lah Pak, ngantuk aja bawa. Emang begitu, orang lapar mata ngantuk. Orang lapar mata ngantuk. Memang begitu. Takkanlah orang lapar mata terbelalak. Iya, tak ada orang lapar ke matanya terbelalak terus. Oleh sebab itu ada satu hadis mengatakan, ada yang mengatakan ini hadis dhaif, ada yang mengatakan ini hadis palsu dan sebagainya. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Bukan arti maksudnya begini. Tidurnya orang puasa itu ibadah, maksudnya bukan kita dari pagi sampai dekat maghrib baru bangun, bukan gitu. Karena anak-anak kan sering banyak begadang di malam nih. Entah begadang tadarus atau main game, tak tahulah. Nampaknya kebanyakan begadang game nampaknya. Ya, duduk ngumpul begadang main game. Nanti baru dekat sahur dia balik. Jangan seperti itu. Jadi pagi dia tidur sampai dekat buka baru dia bangun. Tidurnya itu tidur yang dapat menghindarkan kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa. Tidur yang menghindarkan diri kita dari perbuatan maksiat. Nah, itu maksiat mata, maksiat mulut, tangan, banyak dan sebagainya ya. Itulah sebab itu maka berpuasa itu kita menahan lapar apa menahan haus. Puasa itu menahan lapar apa menahan haus? Hanya itu saja? Tidak. Berpuasa itu menahan segala-galanya. Menahan lisan dari ngata-ngata orang, dari ngejek-ngejek orang. Saya tak ngejek Pak, tapi status saya dalam makan dia. Itu tak boleh. Sama saja. Status yang Anda buat itu hasilnya dari mana? Bukan. Hasil pikiran, itulah dia, sama aja. Kalau tidak kita buat di status kan kita sampaikan dengan lisan. Hasil pikiran kita sampaikan dengan lisan kita. Tapi ini tidak. Pikiran kita sampaikan melalui jari-jari. Ya itu. Jadi semuanya harus kita tahan, sama saja. Nah, oleh sebab itu maka di bulan suci Ramadan ini kita menahan segala-galanya. Menahan dari perbuatan-perbuatan yang dapat membatalkan puasa. Begitu juga dengan sholat 5 waktu. Ada orang puasa tidak sholat 5 waktu. Karena tadi itu habis subuh, tak subuh tak tidak. Udah makan sahur jam berapa? Jam 2 Pak. Udah tuh tidur. Petang baru bangun. Mana puasa? Puasa cap mie goreng gitu namanya. Ya. Tak bisa seperti itu. Anak ya. Jadi generasi-generasi yang ya dalam rangka menggapai ridho ilahi. Kalian itu adalah generasi-generasi yang dalam rangka mencapai keberkahan dan ridho ilahi. Karena 10-20 tahun ke depan mungkin kami-kami ini sudah tak ada. Atau kalau saya mungkin ya saya belakangan ikat duluan tak apa. Saya rela. Boleh. Ya. Ikat duluan, saya belakangan pun tak apa juga. Ya begitu. Anak-anak yang kami banggakan, jadi teruslah kita seperti ini.
status sosial, jabatan tinggi, kita punya jabatan, yang punya status sosial yang tinggi, itu bukan ada apa-apanya. Karena apa? Karena yang sebenarnya adalah kita ini sebenarnya sudah terdaftar di daftarnya malaikat maut. Nama kita sudah terdaftar di dalam daftar buku daftarnya malaikat maut. Ada buku absensi. Jadi status sosial, jabatan tinggi dan sebagainya itu tidak menjamin. Yang menjamin adalah amal kebajikan yang menjamin kita. Jadi itu semua tidak menjamin. Di bulan suci Ramadan ini perbanyak ibadah. Ya, tujuan tak lain dan tak bukan di bulan suci Ramadan ini kita harus memperbanyak ibadah. Sudah juz berapa? Hah? Anak-anak sudah juz berapa? Wah, sampai juz pokat cuma baru ya. Belum lagi. Saya tanya nih, sudah juz berapa? Kalau satu sholat di 2 lembar, kalau satu sholat setiap satu sholat 5 fardu, satu sholat fardu 2 lembar, maka 1 bulan kita hatam 1 kali. Kalau 1 kali sholat kita 4 lembar, maka 1 bulan kita hatam 2 kali. Udah. Kemudian di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak zikir. Jangan banyak bercakap yang hal-hal yang tidak bermanfaat. Harus banyak berzikir. Berzikir itu mudah, ringan. Pahala yang besar yang kita dapatkan, amalan yang ringan, pahalanya besar, itu zikir. Salah satu ibadah yang dicintai Allah adalah zikir. Dia mudah, ringan, tapi salah satu ibadah yang dicintai Allah. Ya, seseorang akan mendapatkan banyak kebaikan karena zikirnya. Baik itu di dunia dan juga nanti di akhirat akan banyak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaan zikir salah satunya adalah kalau kita rajin berzikir, insya Allah mampu menghapus dosa-dosa kita, walaupun dosa-dosa kita itu sepenuh bumi dan langit. Sebutkan salah satu zikir. Apa? Bunyi zikir salah satu. Subhanallah, 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 subhanallah. Lagi? Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jangan setelah sholat Allahumma antal lantas jalan. Begitu imam dah salam, sholat 5 waktu, kita buat Allahumma lantas jalan. Kebanyakan anak-anak begitu, orang-orang muda. Begitu sudah salam, langsung angkat pantat lari. Jangan, tak boleh. Maka kita harus memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda di riwayat Bukhari, bahasanya Allah yang Maha Suci lagi Maha Pemurah mempunyai malaikat-malaikat yang setiap harinya berkeliling mencari orang yang berzikir. Apabila mereka menemukan orang yang berzikir, maka mereka saling memanggil, kemarilah, kemarilah. Sini ada orang yang berzikir. Maka mereka pun menaungi, membuka sayapnya menaungi orang yang berzikir tadi. Sayapnya terbentang dari sampai ke langit dunia. Bersusun-susun jauh sekali menaungi orang tadi yang berzikir. Kemudian Allah SWT bertanya, padahal dia Maha tahu. Dia bertanya kepada malaikatnya, apa yang dilakukan hambaku? Padahal dia Maha tahu. Apa yang dilakukan hambaku itu? Dia bertanya kepada para malaikat. Maka malaikat menjawab, mereka membesarkan, mengagungkan dan mensucikan nama-Mu ya Allah. Jadi banyak utamaan-utamaan zikir. Ya, zikir-zikir yang kita lakukan setiap hari. Dari muda, apalagi orang tua, macam kami ini. Saya masih muda. Apalagi kalian dari muda rajin berzikir, insya Allah kalau kita menabung sedikit demi sedikit jadi seperti gunung. Kalau kita menabung dosa, dosa kita juga akan menjadi seperti gunung juga.
Maka keutamaan zikir itu subhanallah bihamdihi subhanallahal azim subhanallah bihamdihi subhanallahal azim subhanallah bihamdihi subhanallahal azim. Dan diampuni dosa-dosa kita walaupun dosa-dosa kita itu sepenuh langit dan bumi. Mudah, ringan, tetapi pahalanya sangat besar. Kemudian kalau kita berada dalam kesusahan, zikirnya apa? Apalagi kesusahan ekonomi. Zikirnya la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kesusahan. Itu terus gitu. La haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah, la haula wala quwata illa billah. Kalau kita nak perbanyak lagi boleh, perbanyak zikir kita. Begitu. Baik jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah. Kita tak perlu berpanjang lebar lagi, karena sebenarnya sebelum salat tarawih ini kita namanya tutup 7 menit. Ini sudah belasan menit. Jadi begitu. Memuji, dipuji tidak membuat kita menjadi mulia. Membenci atau mengejek orang lain tidak membuat kita menjadi tinggi. Kapan kita bersalah? Ketika kita merasa lebih baik daripada orang lain. Kapan kita bersalah? Ketika kita merasa kita lebih baik daripada orang lain. Karena ujub, sifat membanggakan diri, merasa lebih baik daripada makhluk yang lain. Maka oleh sebab itu, setiap orang pasti mempunyai dosa. Cuma dosa kita berbeda-beda. Orang masuk surga bukan berarti dia tak punya dosa. Tidak ada manusia yang tidak berdosa. Tetapi siapa yang lebih baik amal kebajikannya. Siapa yang lebih baik, lebih banyak timbangan amal kebaikannya. Nanti di hari kiamat, di hari yaumul hisab, namanya kita ditimbang amal baik dan amal buruk. Tidak ada orang yang tidak punya dosa. Maka ketika ditimbang, maka lebih berat amal kebaikan kita, maka kita masuk surga. Bukan berarti tidak punya dosa sama sekali. Paham? Alhamdulillah. Berarti tak perlu ada pertanyaan. Baik, saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf atas tersilap kata pada bapak, ibu-ibu, dalam keseharian kita, dalam pandangan mata, dalam teguran kita sehari-hari. Tegur menegur, mungkin tak menegur, karena kita ini sudah zaman pakai masker, Pak. Pakai helm, pakai masker, siapa? Mata je nampak. Tak nampak, iya. Masa dulu pun tak nampak. Ngenten-ngenten, siapa ngenten-ngenten pakai motor? Kita tak faham. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.